Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim hari Kamis tanggal 4 Februari 2022 atau pada tanggal 3 Adar 5782. Yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 14 ayat 12 sampai 14 yang berkata demikian, saudaraku. Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir dengan mengatakan, berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ayat 13, lalu Mose berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini, sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, pirakop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang laut terbelah, saudaraku. Peristiwa ini di mana saat bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan akhirnya Firaun tetap dikeraskan hati dan Firaun mengejar bangsa Israel ini, saudaraku, dengan pasukan berkuda yang terbaiknya, saudaraku, seluruh perwiranya mengejar dari belakang. Dan posisi di mana di depan ada laut yang tidak secara manusia tidak bisa lagi melintasi laut itu. Di belakang ada pasukan Mesir, saudaraku. Dan hal ini membuat ketakutan bagi bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Dan lewat inilah mereka berkata kepada Mose yang dikatakan di ayat 12 tadi, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun. Sikap mental perbudakan ini masih melekat di dalam pikiran hati bangsa Israel ini, saudaraku. Lebih baik menjadi budak, saudaraku, pada mereka dikeluarkan untuk menjadi bangsa yang merdeka, saudaraku. Dan inilah yang terucap bagi mereka, mereka bersungut-sungut, saudaraku. Dan lewat ini Mose berkata dengan tegas, lalu Mose berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, saudaraku. Satu sisi bangsa Israel ketakutan, tapi Mose kuatkan, jangan kamu takut. Dan selanjutnya dikatakan, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Saudaraku, sikap mental yang teguh ini, saudaraku, memang tidak mudah, saudaraku. Terlebih lagi dengan impitan-impitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik impitan-impitan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah permasalahan yang ada di lingkungan kita. Ini yang terjadi, saudaraku, dan banyak hal ini yang menyebabkan iman menjadi kendur dan selalu melihat ke belakang, bukan melihat ke depan. Bagaimana Bapa Yahweh pasti berperkara bagi setiap orang yang percaya. Memang ini tidak mudah, dibutuhkan suatu proses sikap iman yang teguh seperti ini, saudaraku. Dan lewat renungan pagi hari ini kita diingatkan kembali, saudaraku, kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kita tetap memiliki iman yang teguh, saudaraku, karena karya Bapa Yahweh bagiannya membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang pikiran manusia itu tidak mungkin terjadi, tapi di hadapan Bapa Yahweh tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa terjadi, saudaraku. Sehingga Mose meneguhkan hal ini, jangan takut. Dan terjadilah kuasa Bapa yang nyatakan lewat kuasa Bapa Yahweh melalui Mose untuk memerintahkan mengacungkan tongkatnya, akhirnya laut terbelah menjadi dua dan seluruh bangsa Israel keluar melintasi laut itu, saudaraku. Keluar dari permasalahan yang terhimpit ini, saudaraku, ada jalan keluar. Dan laut terbelah menjadi dua, mereka keluar dan melintasi laut itu. Dan bangsa Mesir, pasukannya mengikuti dari belakang sampai di ujung. Dan saat pasukan ini ada di dalam tengah-tengah laut, maka laut kembali ditutup, saudaraku. Dan seluruh pasukan Israel selamat
di seberang dan pasukan orang-orang Israel selamat, saudaraku semua, dan pasukan orang Mesir ini yang mengejar para perwira Firaun semuanya tenggelam dan mati, saudaraku. Dan lewat peristiwa ini di ayat yang ke-31 dikatakan, dan orang-orang Israel melihat betapa dahsyatnya perbuatannya yang telah Yahweh lakukan terhadap orang-orang Mesir, maka takutlah umat itu akan Yahweh, dan mereka percaya kepada Yahweh dan kepada Mose hambanya. Saudaraku, ini yang terjadi. Banyak orang melihat bahwa harus ada mukjizat dulu, baru ada pernyataan, itu baru lebih percaya, saudaraku. Namun sebelum itu mereka tidak percaya, saudaraku, bahkan bersungut-sungut. Hal ini jangan terjadi bagi kita yang sudah mengerti kebenaran. Firman sudah dicatat, peristiwa-peristiwa sudah dicatat di dalam kitab suci, kebesaran-kebesaran Bapa Yahweh yang begitu dahsyat. Bagian kita tinggal kita harus percaya, saudaraku, dan sungguh-sungguh percaya. Jangan kita melihat hal-hal yang ke belakang yang menghambat kita, sama seperti bangsa Israel ini, saudaraku, yang masih memiliki karakter budak. Tapi mari kita memiliki suatu karakter iman percaya yang teguh kita lakukan, saudaraku. Dan ini bagian kita. Memang tidak mudah, perlu proses, perlu waktu, ya. Memang perlu proses dan perlu waktu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti bangsa Israel yang masih memiliki karakter budak ini. Mari kita contoh karakter Mose, saudaraku, yang tetap memiliki iman yang teguh. Siapapun kita, apapun kita, posisi kita, lewat renungan pagi hari ini, kita tetap, kitab suci mencatat tokoh-tokoh yang sudah Bapak Yahweh tunjuk, itu menjadi tokoh dan karakter kita untuk merubah karakter hidup kita, saudaraku, sehingga kita memiliki suatu iman kepercayaan yang teguh. Dan bagian setelah itu kita serahkan kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh yang berperkara, bagian kita untuk kita percaya dan melakukan yang terbaik dan melakukan apa yang Bapa yang perintahkan. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus kita dalam iman, saudaraku. Dari tempat ini kita sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Dimanapun kita berada, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa dan melakukan hukum-hukum perintah ketetapan Bapa yang kita tidak dipermalukan, saudaraku, dan janji firman hidup kita diberkati. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.